Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Gegara saling tantang di media sosial, seorang pria bunuh tetangganya sendiri di Ogan Komering Ilir. Waspada, aksi pencurian sepeda motor kembali terjadi di Kota Palembang. KPU Ogan Komering Ulu imbau warga yang akan pindah lokasi pencoblosan pemilu 2024 untuk segera mengurus dokumen pindah memilih. Bagi Anda warga Ogan Komering Ulu yang akan melakukan pemindahan tempat pencoblosan pada pemilu 2024 mendatang, diimbau segera mengurus dokumen pindah memilih. Pendaftaran pemilih tambahan akan berakhir pada 7 hari sebelum tanggal pencoblosan. Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu mengimbau warga Ogan Komering Ulu yang akan pindah lokasi pencoblosan untuk segera mengurus dokumen pindah memilih. Sebab proses pengurusan pindah memilih dibatasi hingga 30 hari sebelum pemungutan suara. Proses perpindahan domisili pencoblosan pun dapat dilakukan di tingkat Panitia Pemungutan Suara PPS, Panitia Pemungutan Suara Kecamatan PPK, atau di Komisi Pemilihan Umum KPU setempat. Batas akhir pendaftaran pemilihan tambahan atau DPTB 7 hari sebelum pencoblosan. Langkah ini dilakukan untuk menghindari hilangnya hak pilih warga pada pemilu serentak 2024 mendatang. Terus bergulir, ya, pergeseran-pergeseran pemilih yang mungkin antar kecamatan atau dari provinsi lain, itu dengan keadaan-keadaan tertentu. Jadi kalau untuk keadaan-keadaan yang seperti dalam keadaan sakit, harus menunggu di rumah sakit, atau perjalanan dinas yang tidak bisa ditunda, itu H-7 masih bisa dilayani. Nah, selain dari itu, untuk perencanaan pindah memilih karena keadaan yang biasa-biasa saja, itu bisa diurus 30 hari sebelum hari pemungutan. Warga diharapkan segera mengurus dokumen pindah memilih, sehingga Komisi Pemilihan Umum dapat menyediakan surat suara yang cukup di TPS. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu. Komisi Pemilihan Umum KPU Ogan Komering Ulu akan merekrut ribuan tenaga KPPS dan Linmas untuk bertugas di TPS Ogan Komering Ulu pada pemilu 2024 mendatang. Proses rekrutmen dijadwalkan akan mulai pada 11 Desember 2023 mendatang. Syarat untuk menjadi petugas diantaranya harus paham melek teknologi dan memiliki ponsel pintar. Jelang pemilu serentak 2024, Komisi Pemilihan Umum Ogan Komering Ulu akan merekrut petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS. Di setiap tempat pemungutan suara atau TPS dibutuhkan 9 orang petugas yang terdiri dari 7 orang panitia pemungutan suara dan 2 orang petugas Linmas. Dengan jumlah TPS sebanyak 1.225, KPU Ogan Komering Ulu membutuhkan 8.575 petugas KPPS dan 2.450 petugas Linmas. Proses rekrutmen dijadwalkan mulai tanggal 11 sampai 15 Desember 2023 mendatang. Syarat untuk menjadi petugas KPPS yaitu memiliki ijazah minimal SMA, paham tentang teknologi, dan memiliki ponsel pintar. Adapun syarat-syaratnya adalah seperti biasa, seperti melamar PPK, PPS, ijazah minimal SMA, tidak terlibat dalam partai politik, surat keterangan sehat jasmani dan rohani, dan minimal usia 17 tahun dan maksimal 55 tahun. Selain daripada itu, ada syarat yang memang tidak tercantum dalam surat edaran serta PKPU tentang badan ad hoc terkait KPPS, yaitu harus memiliki gadget atau Android. Karena
KPU Ogan Komering Ulu memastikan peserta yang terlibat dengan partai politik tertentu tidak dapat mengikuti proses rekrutmen KPPS. Peserta yang lolos seleksi akan dilantik pada 25 Januari 2024 mendatang. Dedi Irwansyah melaporkan dari Ogan Komering Ulu. Ya, Tim Nawacita Republik Indonesia meninjau lahan yang menjadi sengketa warga di Kabupaten Banyuasin. Pemilik lahan mengaku telah memenangkan perkara hingga ke tingkat Mahkamah Agung, namun belum juga diserahkan oleh pihak tergugat. Tim Nawacita mendatangi sebuah lahan di Desa Gasing, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin. Kedatangan mereka untuk menindaklanjuti laporan salah seorang warga setempat atas nama M. Ihsan. Pasalnya yang bersangkutan mengaku lahan miliknya seluas 12 hektar telah dikuasai pihak lain. Berdasarkan pengakuan M. Ihsan, sebelumnya lahan ini telah dibelinya pada tahun 2013 dan didirikan bangunan 2 lantai rumah sebagai tempat tinggal. Namun seiring berjalannya waktu datang pihak yang mengaku sebagai pemilik sah atas lahan tersebut. Mereka tidak hanya mengusir M. Ihsan dan keluarga, tetapi juga merobohkan bangunan rumahnya hingga rata dengan tanah. M. Ihsan pun mengadukan kasus ini kepada Tim Nawacita Republik Indonesia untuk mendapatkan keadilan. Waktu saya beli 2013, saya membangun rumah tersebut, akhirnya dia menghancurkan rumah saya tersebut. Pak, surat kita ini sudah menang ya Pak, ingkrah ya Pak, itu katanya. Kalau surat saya sudah putusan Mahkamah Agung tahun 98, sudah punya keputusan Mahkamah Agung kekuatan mengikat, ingkrah. Sudah dilaporkan Pak kasus ini? Sudah dilaporkan di Polda. Sudah diproses ya Pak tadi Pak? Sudah diproses. Pak Ihsan ini ceritanya membeli tanah yang sudah menang putusan antara sengketa antara Ujang Roni dengan PT Ali pada tahun 98 dan dimenangkan oleh Ujang Roni. Pak Ihsan selanjutnya membeli dan menguasai lahan tersebut dan membangun bangunan 2 tingkat beserta bangunan pendamping di atasnya. Nah, 5 bulan kemudian datang orang yang mengaku bernama Sujono membawa sertifikat dan menyatakan ini adalah lahan miliknya. Kasus dugaan penyerobotan lahan dan pengerusakan bangunan ini akan dibahas oleh Tim Nawacita dan akan segera ditindaklanjuti untuk mengambil langkah-langkah berikutnya setelah pengumpulan data dan informasi yang ada di lapangan. Tim Nawacita bukanlah masuk dalam lembaga negara dan tidak pula menggunakan uang dan fasilitas negara. Tim Nawacita adalah tim keluarga presiden yang dibentuk pada tahun 2014 oleh Joko Daryanto yang bertugas mengawal visi misi program Nawacita Presiden. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Banyuasin. Sejumlah warga kota Palembang menggelar aksi bersih-bersih di kawasan wisata Benteng Kuto Besak, Palembang. Aksi bersih-bersih ini diharapkan menggugah kesadaran masyarakat agar menjaga lingkungan sekitar, khususnya di lokasi wisata. Toilet, rumah makan, pelataran, hingga sampah yang ada di tepian Sungai Musi dibersihkan. Ya, aksi bersih-bersih ini sengaja dilakukan sejumlah warga di lokasi wisata Benteng Kuto Besak, Palembang pada Senin pagi. Dengan adanya aksi ini, mereka berharap agar masyarakat selalu menjaga lingkungan sekitar, khususnya tempat-tempat wisata yang ada di Kota Palembang. Selain menggelar aksi bersih-bersih, pemerintah Kota Palembang juga akan menambahkan fasilitas umum berupa toilet di kawasan Benteng Kuto Besak. Rencananya di kawasan ini akan dibangun 4 unit toilet yang terdiri dari 2 toilet pria dan 2 toilet perempuan. Menurut pemerintah Kota Palembang, pembangunan toilet ini sangat dibutuhkan bagi wisatawan saat berkunjung ke kawasan wisata Benteng Kuto Besak, Palembang. Pagi ini kita bersama-sama turun langsung ke lapangan di BKB ini. Dan hari ini juga barusan kita sudah melakukan peletakan batu pertama untuk pembangunan toilet, fasilitas yang dibutuhkan dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat bila mana berada di pelataran BKB. Selain menambahkan fasilitas umum di kawasan wisata Benteng Kuto Besak, pemerintah Kota Palembang juga akan menghiasi Jalan Jenderal Sudirman dengan ratusan bunga bougainville.
Diharapkan dengan kegiatan ini akan membuat kota Palembang menjadi lebih bersih, nyaman, dan asri. Dedi Ruansyah melaporkan dari kota Palembang. Laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Auriga Gustina berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.